Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana di 2026, sudah lama sekali tidak berjumpa di channel SIS, Suara Ibu Situbondo. Masih bersama saya Ayu dan di studio sudah ada tamu spesial nih. Ada Mbak Una, Ketua TPPKK. Assalamualaikum Mbak Una. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Juga ada Mas Miski dari Petani Milenial. Apa kabarnya pagi ini Mas Miski? Alhamdulillah sehat selalu ya. Oke. Nah, sama seperti teman-teman semua yang lagi nyimak podcast pagi ini pasti bertanya-tanya nih, PKK tumben kok ada Petani Milenial. Nah, ini berhubungan dengan program baru kita yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Una langsung. Tapi sebelum itu saya pengen nyapa Mas Miski dulu nih. Ya, Mas bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nih komunitas Petani Milenial itu seperti apa? Dan sejauh ini sudah seperti apa nih kiprahnya nih? Oke, kita balik ke belakang ya terbentuknya Petani Milenial. Jadi Petani Milenial itu dibentuk oleh Mas Rio sih. Kebetulan iya. Jadi kebetulan pada saat itu kami dikumpulkan di pendopo gitu ya. Ada satu narsum pada saat itu. Nah, setelah acara itu, kemudian akhirnya kita dibentuklah sebuah grup WA dan ya udah setelah itu terbentuklah Petani Milenial itu sendiri. Dan untuk Petani Milenial sendiri terakhir kami di 2025 dibentuknya September, di bulan Oktober atau November ya. Alhamdulillah kita ranking 3 penilaian pertama presentasi untuk Lomba Petani Milenial se-Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Keren. Yang sudah dijalankan nih programnya apa nih, Mas? Kami lagi jalanin ini sih, kami coba di Desa Batal, itu kan banyak lahan tidak produktif ya. Kami coba olah lahannya, sekarang kita tanam beberapa komoditas, ada cabai, jagung. Jadi kami coba naikkan produktivitasnya dari yang sebelumnya lahan yang hanya ditumbuh rumput aja ya untuk pakan ternak. Nah sekarang kita olah itu biar bisa lebih profitable gitu. Kemudian selain itu kita juga fokus di pertanian presisi ya. Jadi ada pilot project kami di Desa Batal juga gitu. Itu kami naruh sebuah sensor. Nah, jadi ke depan petani itu tidak hanya memupuk dengan kira-kira, tapi dengan presisi gitu. Dengan data gitu. Jadi misalkan kebutuhan 1 hektar ini butuh berapa kilo pupuk gitu. Nah, itu bisa dilihat, ada data historical datanya gitu. Seperti itu. Karena ngomong-ngomong soal lahan tadi nih. Oke. Masalahnya banyak orang yang punya ketertarikan untuk bertani, tapi mereka nggak punya lahan yang cukup. Itu gimana caranya menyiasatinya? Oke, nah itu jadi concern kami juga ya. Jadi dan kebetulan juga disambut baik nih sama Ibu PKK gitu ya, Mbak Una gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, di kota-kota besar gitu ya, di kota metropolitan, urban farming ini sudah cukup masif gitu ya. Kalau di sana bahkan di rooftop rumahnya gitu ya, di rooftop rumahnya gitu, itu sudah mulai mereka coba tanam-tanam gitu-gitu. Jadi tidak ada alasan keterbatasan lahan untuk kita berkebun. Jadi sekarang untuk jadi seorang petani itu nggak harus di sawah, nggak harus di kebun ya. Pemanfaatan lahan sempit itu juga bisa ya? Bisa, banyak media tanam yang kita pakai gitu. Kita bisa pakai polybag, verticulture, kemudian ada raised bed, gitu-gitu sih. Itu bisa kita pakai. Nah makanya ini menjadi salah satu solusi juga ya kalau kita berbicara soal pemanfaatan lahan pekarangan ya Mbak Una, karena ini memang juga masuk dalam program PKK. Ini nama programnya apa nih Mbak Una? Yang mau di launching ini? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi ini merupakan kelanjutan sebetulnya ya. Jadi kita pernah sampaikan PKK punya program prioritas, yang salah satu program prioritasnya itu kita fokus di ketahanan pangan. Jadi 2025 kemarin kita sudah melaksanakan salah satu bentuk kegiatan program ketahanan pangan melalui kita adakan lomba pemanfaatan pekarangan. Nah, sebagai tindak lanjutnya gitu agar terus berlanjut program fokus di ketahanan pangan ini, ya tahun 2026 kami berkolaborasi dengan Petani Milenial, dengan gerakannya kita kasih nama PCS. Iya, betul. Jadi pekarangan cabai sejahtera. Oke.
Oh iya Mbak Una, ini kan tadi judul programnya itu ada PCS ya, Pekarangan Cabai Sejahtera. Dari sekian banyak komoditas, kenapa harus cabai Mbak Una? Ayo, kenapa harus cabai gitu ya? Ini jadi ini juga nyambung dengan latar belakang yang pernah disampaikan oleh petani milenial, kan pernah paparan ini teman-teman petani milenial, kita pernah ngobrol gitu. Dan kami menyetujui gitu, mengafirmasi program kenapa kita pilih cabai ini gitu. Jadi perlu diketahui ya, cabai ini menyumbang inflasi pangan sekitar 5-7%. Betul. Ya, betul kan gitu. Ah. Terus yang kedua juga kalau kita lihat harga cabai ini kan fluktuatif ya, Mbak Ayu. Jadi kalau lagi naik-naiknya bisa nyampe 100.000 per kilo gitu. Jadi antara mungkin 25.000, 30.000 sampai 100.000 per kilo. Dan apalagi kita lihat kan memang di rumah tangga di Indonesia khususnya sebagian besar masyarakat kita kan tidak lengkap makanannya atau suguhannya kalau tidak ada cabai. Gitu ya. Dan yang selanjutnya juga kalau kita lihat memang sebagian besar rumah-rumah tangga, terus juga rumah warga, pekarangan rumahnya itu belum termanfaatkan secara optimal. Jadi ya inilah satu kesatuan ini yang mendasari kita untuk oke lah program ketahanan pangan tahun ini kita fokuskan dengan gerakan cabai sejahtera ini. Gitu. Iya benar banget itu tadi yang sudah disampaikan Mbak Una, kalau sudah terlanjur mahal, bahkan lebih mahal dari daging sapi cabai gitu ya. Nah Mbak Una, ini bagaimana sih prediksi Mbak Una nih tentang pekarangan cabai sejahtera itu sebesar apa? Dia itu bisa jadi solusi sederhana tapi juga berdampak bagi ketahanan pangannya. Ini sebetulnya yang bisa lebih menjelaskan dari petani milenial juga, karena paparan yang kemarin sudah disampaikan itu sungguh lengkap dan menarik gitu ya. Jadi kalau dengan asumsi, ya Mas Rizky, misalkan asumsi 30% itu digunakan untuk konsumsi rumah tangganya, terus 70% ketika hasilnya itu banyak melimpah terus dijual, itu kurang lebih dalam satu siklus panen satu rumah tangga itu bisa dapat 760.000 satu rumah tangga. Jadi kurang lebih segitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Rizky. Iya, itu sih. Kenapa ya kalau kita bicara kenapa harus memilih komoditas cabai gitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Una gitu ya, harganya yang fluktuatif, kemudian demand-nya juga tinggi ya, di mana-mana kita kenal cabai, bakso ada cabai gitu ya, mie ayam, cacing palapa itu ada cabai, itu pasti ada cabai gitu. Nah dan di harganya, jadi kita karena konsumsi kita juga banyak soal cabai gitu ya, hampir semua ibu rumah tangga itu nyambel gitu ya, harganya juga oke gitu. Dan harapannya dari kalau misalkan kita kalau kita sandingkan ya dengan jaring pengaman sosial gitu, ada kalau kita sebut itu BLTDD kalau nggak salah ya, itu kan 600.000 ya per bulan. Nah itu kita nunggu satu siklus saja bisa dapat 760.000. Bayangin gimana dampaknya gitu ya, impact terhadap ekonomi keluarga gitu. Ibu rumah tangga yang awalnya tidak punya penghasilan, akhirnya punya set income gitu dari nanam cabai, nunggu 2, 3, 4 bulan akhirnya dapat segitu gitu. Sama aja kayak kita ya dapat BLTDD, malah lebih gitu ya dapatnya. Sudah kita konsumsi sendiri dapat segitu gitu, kayak gitu. Dan cabai itu kan berulang gitu siklusnya ya, jadi bukan sekali panen aja gitu. Gitu dari fase tanam sampai panen itu juga waktunya singkat. Segi ketahanan juga mungkin juga jadi pertimbangan ya Mas Rizky ya. Iya betul. Iya, ini nyambung juga sama ini kami kan juga riset juga ya sebelum paparan kemarin ke Mbak Una gitu, bahwa concern pemerintah saat ini itu ke food security dan juga energy security kan. Nah, jadi kami ngambil di food security-nya, dan itu sangat penting sekali. Kalau kita bicara soal ketahanan pangan nih ya, Indonesia ini kan negara agraris, Situbondo garis pantainya panjang, tapi di daerah pesisirnya masih banyak yang bertani gitu. Jadi kita bisa sebut juga Situbondo ini agriculture-nya masih inilah gitu ya, kuat gitu. Nah, cuma anehnya nih ya, kita punya lahan sawah yang besar gitu ya di Indonesia gitu ya. Based on data nih, Thailand bisa ngasilin 12 sampai 14 ton dalam 1 hektar beras. Itu panennya
kita di Sragen, saya ambil data dari BPS, itu hanya mampu 5,8 sampai 7 ton. Di Sragen Ketimpangannya ya? jauh, iya, ketimpangannya itu jauh gitu. Nah, kalau di Situbondo kemarin sudah surplus juga, kita, sudah surplus alhamdulillah. kita. Alhamdulillah kita sudah surplus gitu. Nah, itu yang akhirnya kita kejar. Nah, nanti kalau misalkan ya cabai-cabai ini pindah ke pekarangan gitu. Harapannya kan yang awalnya nanam cabai di di lahan produktif sawah itu bisa kita alihkan ke untuk mencapai swasembada pangan gitu. Oke. Itu sih. Nah ini pertanyaan mungkin bisa dijawab lebih detail nih Mas Miski. Kita dari tadi udah bahas soal pemanfaatan halaman ya. Kira-kira itu konsep pemanfaatan halaman atau pekarangan yang ideal untuk menanam cabai itu seperti apa nih Mas? Apakah Mbak Una? Ya Mas Miski lah, Mas Miski dulu aja kan. Iya, oke. Untuk konsepnya sendiri, kita akan menggunakan raised bed sih. Jadi ini juga menghemat biaya produksi. Jadi kita akan memanfaatkan lahan-lahan lahan sempit lah, 10 meter persegi itu bisa cukup untuk nanam bibit cabai. 10 Kemarin meter persegi berarti ya? itu untuk jadi satu raised bed itu sekitar 10 meter persegi itu cukup. Jadi kita memanfaatkan lahan-lahan itu, dan saya lihat di Situbondo itu ya beda dengan di mungkin kalau kita lihat di Surabaya yang pekarangannya sempit gitu ya. Ibu-ibu di sini kan lahan-lahannya kalau kita sebut taniannya itu ya, taniannya itu masih besar-besar gitu, masih lebar-lebar, dan itu cukup lah untuk kita tanam cabai gitu, walaupun tidak harus di polybag, itu bisa menggunakan raised bed di depan rumahnya gitu. Oke, keren banget ya. Nah, berarti meskipun pekarangannya itu sempit, ini bisa dimanfaatkan ya Mas ya? Nggak ada kendala harus sekian gitu ya? Enggak sih, yang pasti untuk tanaman cabai sendiri itu minimal intensitas cahaya mataharinya itu 6-8 jam lah. Oke. Intensitas mataharinya cukup gitu ya, cahaya mataharinya cukup di 6-8 jam, kemudian drainasenya juga baik, itu aja sih. Jadi nggak boleh menggenang, kayak gitu. Nah gimana nih kalau misalkan sekarang lagi musim hujan kan? Mungkin ada apa gitu yang sekira bisa menyiasati supaya tidak ada penghijauan genangan? itu untuk menyiasatinya. Jadi kan akhirnya kan terserap dengan baik tuh. Nah ini gitu-gitu. Jadi dengan penghijauan-penghijauan seperti itu harapannya bisa terserap dengan baik ininya, tanahnya gitu. Airnya ya. Oke. Nah biasanya nih Mas, kendala apa yang paling sering dilakukan? Kesalahan-kesalahan apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu nih khususnya kan ya, kalau udah mulai tanam cabai di rumah? Yang biasa Mas Miski temukan di lapangan itu seperti apa? Nah ini, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya ibu saya juga nanam cabai ya di rumah. Cabai itu unik sih. Jadi kadang ketika kita rawat dengan baik nih, ada aja nih hama-hamanya. Tapi ketika tidak kita rawat, misalkan Secara organik gitu ya. secara organik itu malah tumbuh lebih baik. Jadi kalau misalkan kesalahan-kesalahannya masih jarang ya saya temu. Paling ya kesalahan fatalnya itu di pemberian pupuknya aja sih. Mungkin yang penggunaan kimia berlebih itu kan juga tidak baik gitu Mbak. Ya, tapi kadang ada yang cuma ditabur gitu aja tuh malah bagus Mas. Itu dia. Giliran dirawat, ada aja tuh serangga putih-putih dan sebagainya sebagainya. Trips itu. Itu perlu di pruning juga nggak sih Mas? Iya, cabai betul. itu? Trips itu kalau sudah ada trips itu harus di pruning baru nanti muncul lagi. Ya. Tapi kalau dibiarin biasanya iya, tambah banyak malah nggak ada tuh ya. Ya, Mbak Una, untuk PCS sendiri nih, kedepannya itu ada gambaran nggak Mbak seperti apa teknis pelaksanaan program yang di PKK? Oke, ya jadi kita sudah diskusi gitu ya dengan petani milenials, dan juga kita diskusi internal di PKK gitu. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi ya, ini merupakan program lanjutan gitu. Kalau di tahun 2025-nya kita sudah melaksanakan lomba pemanfaatan pekarangan rumah, nah di tahun 2026 ini kita fokus untuk keberlanjutan dan juga upaya peningkatan ekonomi keluarga tadi dengan tanam cabai ini. Jadi nanti untuk teknisnya, titik-titik mana yang akan kita tentukan atau kita berikan bibit-bibit cabainya ini, kita fokus pada para pemenang lomba pemanfaatan di tahun 2025 kemarin. Jadi ini sebagai tindak lanjutnya gitu, agar programnya itu tidak hanya sekedar dilombakan terus sudah gitu aja, tapi harapannya nanti ada
outcome-nya juga yang dirasakan melalui peningkatan ekonomi keluarga tadi. Jadi ada 3 titik awalnya. Nanti tentu berjalannya waktu kita dorong semua kecamatan, bahkan semua hingga tingkat desa kita dorong juga untuk mensukseskan program PCS ini. Oke, nanti ini berarti akan di breakdown serentak ya Mbak? Benar pada akhirnya. sekali. Oke. Nah nih Mas, tadi kan Mbak Una sudah bilang akan dimulai dari 3 titik dulu awalnya dan akan diteruskan ke semua kecamatan. Ini bakal jadi satu PR besar tentunya untuk PKK dan juga petani milenial. Ini saya penasaran nih Mas, kira-kira apa saja langkah awal yang perlu disiapkan nih sebelum menanam cabai di pekarangan? Ini tips buat ibu-ibu nih, bisa disimak baik-baik. Ya, jadi apa namanya? Prepare-nya itu biasanya kita akan ada survei dulu ya, Ya Bun, betul, akan ada survei. Akan ada survei nanti di daerah lokus itu, kemudian pemilihan apa namanya, varietas ininya kita mau sesuaikan gitu ya dengan kondisi lokal kita. Kemudian itu aja sih sebenarnya kalau untuk persiapan di awalnya sih, kami mungkin survei, habis itu coba cari media tanamnya yang pas, kemudian apa namanya, varietas cabenya sih kayak gitu. Berarti masing-masing cabai itu punya karakter sendiri ya yang cocok dengan media tanamnya seperti itu. Nggak bisa asal lebih ke ini sih. Jadi kan kita mau menyesuaikannya. Jadi kan kalau misalkan kan ke ibu-ibu ya, itu kan nanti apa namanya beda ya, apa namanya treatmentnya dengan yang sudah pro lah ya, sudah expert. Nanti kita akan coba kasih varietas-varietas yang lebih tahan hama, lebih tahan banting lah istilahnya gitu-gitu. Yang minim maintenance gitu ya. Betul. Jadi di awal kayak gitu. Akhirnya jadi pemantik nih yang Bunda. Jadi dari pemenang tadi. Betul, kita dorong untuk keberlanjutannya dengan program PCS ini. Pekarangan Cabai Sejahtera. Pekarangan Cabai Sejahtera. Nah, kan tadi udah bahas soal preparing nih. Untuk merawatnya itu seperti apa? Ini biasanya kan ibu-ibu itu sibuk, nggak punya cukup banyak waktu. Itu gimana, Mas? Nah, jadi tugas kami di Petani Milenial kemarin itu bukan hanya sekedar ngasih gitu ya, kemudian ditinggal, enggak. Tapi kami sudah apa namanya diskusi kemarin pas dengan Mbak Una. Jadi kami itu juga ikut di pendampingan, monitoring dan lain sebagainya. Termasuk transfer knowledge ya Mbak Una ya. Jadi nanti ada semacam workshop lah ya, ada pelatihan misalkan hasil ini nih apa namanya? Cuci beras airnya, nah air leri ya itu ya. Nah itu akan kami manfaatkan jadi pupuk. Kemudian untuk pestisida nabatinya misalkan dari bawang putih gitu-gitu atau dari sabun cuci piring gitu-gitu. Jadi hal-hal yang mudah ditemui ibu-ibu ya, hal-hal yang sederhana akhirnya ya apa namanya jadi bisa dimanfaatkan gitu, tidak terbuang sia-sia. Ini dari Mas Miski ya, don't worry be happy katanya, nanti bakal dibantuin ya sama petani milenial. Mas, ini yang kan tadi udah sempat saya curhat tuh ya, saya pernah tanam cabai, ternyata malah ada hama-hama. Tips sederhana deh Mas, maksudnya kalau masih nunggu pelatihan dan ini mungkin keburu penasaran nih penontonnya, tips sederhana itu seperti apa Mas? Ya, kalau musim hujan seperti ini memang rawan trips sih. Jadi trips itu ada sejenis hewan kecil-kecil gitu, itu biasanya tumbuh di bawah daun gitu. Tips sederhananya kalau misalkan sudah ada itu bisa pakai pestisida nabati tadi, itu bisa pakai apa namanya bawang putih, sama bisa pakai air sabun air cuci piring gitu. Itu cukup disemprotin aja ke Cukup disemprotin aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena nanti stres juga gitu kan. Iya, kayak gitu. Nah, kalau nggak di pruning, dibuang, nanti itunya ya dibakar atau harus jauh lah dari tempat itu gitu. Maka nanti akan muncul lagi gitu. Ini menarik sekali, jadi tidak sabar untuk segera berjalan ini programnya. Mas, sebelum program ini dikolaborasikan dengan PKK, tentunya seperti yang udah dijelasin tadi, udah melakukan riset-riset gitu ya. Dari pengalaman yang Mas Miski lihat di lapangan nih Mas, ini kendalanya seperti apa sih biasanya tuh? Kalau kendala itu di SOP sebenarnya sih. Jadi kan kadang telat gitu-gitu sih, misalkan telat pemupukan dan sebagainya. Sebenarnya human error-nya di sana sih. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk yang lain-lain insya Allah aman lah. Aman gitu ya.
Nah itu tadi sudah dari petani milenialnya sendiri nih. Sekarang kita ke PKK-nya nih Mbak Una. Menurut Mbak Una sendiri, seberapa besar sih kira-kira peran ibu-ibu PKK yang bisa dilibatkan dari program ini Mbak? Besar banget Mbak Ayu. Jadi kan tadi di tahun 2026 ini gitu, paling tidak target kita kan memang 20.000 bibit ya. Ya, 20.000 bibit dulu di tahun 2026 ini, yang mana nanti kita bagi menjadi 3 lokus itu tadi. Tentu di sini keterlibatan ibu-ibu sangat berpengaruh gitu ya, sangat mempengaruhi kesuksesan program ini. Tadi disampaikan juga oleh Mas Miski bahwa dari petani milenial dan dari kami juga di kabupaten tidak hanya sebatas nanti memberikan bibit begitu saja, nanti kami juga tentu akan ada rutin monitoring gitu dan juga pendampingan. Nanti juga mungkin bisa satu waktu kita memberikan workshop juga gitu, memberikan pelatihan, memberikan ya pengetahuan gitu kepada ibu-ibu gimana merawat cabai ini secara sederhana, secara mudah gitu, yang tentu harapannya nanti melalui pilot project ini kita mulai sekarang sudah mulai penyemaian ya, Mas Miski, sudah mulai penyemaian. Ini sekarang kurang lebih penyemaian 25 hari ya. 25 hari, nanti setelah 25 hari akan kita langsung berikan benih-benihnya tersebut untuk ditanam di lokus-lokus 3 titik tersebut. Nanti kita lihat hasilnya setelah 4 bulan gitu, bagaimana panennya, hasil produksi dari 3 lokus tersebut. Nanti ketika dirasa wah hasilnya sangat optimal gitu, sangat baik, tentu langsung akan kita dorong lagi gitu untuk titik-titik lainnya juga kita susul untuk pemberian bibit cabai sejahtera ini. Ini tadi Mbak Una sebenarnya udah open gate gitu ya, sudah memberi peluang yang besar buat ibu dan juga petani milenial. Nah nih Mas, harapannya Mas Miski sendiri itu seperti apa sih dari program PCS ini di desa-desa yang ada di Situbondo? Harapannya sih mitra-mitra itu bisa menjalankan program ini sustain ya. Jadi tidak hanya tidak hanya di awal ini saja menggebu-gebu, kemudian di akhir-akhir ini tidak ada keberlanjutan lagi. Kenapa ya? Tadi karena peran-peran ibu PKK ini sangat penting. Jadi kami juga ikut untuk membantu peran ibu-ibu dari petani milenial. Kami juga akan menggandeng PPL, PPS dan lain sebagainya. Dan kami dari petani milenial sebenarnya sudah menyiapkan tim-tim khusus untuk di 3 lokus tersebut. Jadi per periodik mereka, karena mereka sangat dekat gitu ya dengan lokus di daerah barat dan timur, itu bisa mantau gitu. Jadi ada transfer knowledge juga yang tidak harus di workshop sebenarnya, di setelah workshop ya. Nanti mungkin kita bisa buat semacam grup gitu ya. Ya seperti itu. Dan harapannya juga selain ada transfer knowledge atau literasi soal pertanian ini, juga ada literasi soal, mungkin dibantu oleh PKK itu untuk literasi literasi keuangannya juga gitu-gitu. Yang dimana kalau misalkan literasi keuangan dari ibu-ibu PKK itu cukup ya, akhirnya kan punya kesadaran untuk memperbanyak hal itu. Mungkin tidak hanya di PKK ya, itu berjalan di seluruh desa, akhirnya dia kan diperbanyak. Fun fact-nya, ketika cabai itu sudah berbuah ya, nah itu bibit F1-nya ya, jadi bukan bibit F1, buah F1-nya, jadi buahnya itu bisa dikeringkan dan itu bisa disemai lagi. Jadi kita nggak perlu beli bibit lagi nih. Nanti setelah berjalannya waktu lah, nanti kita juga belajar caranya penyemaian dan akhirnya jadi dari hulu ke hilir, dari proses semai sampai panen, itu harapannya bisa berjalan smooth gitu ya. Dan ibu-ibu punya pengetahuan yang cukup akhirnya dan mampu menularkan tidak hanya pada anggota PKK-nya saja. Saya kurang tahu apakah di PKK ada aktif dan non-aktif. Harapannya itu mungkin ibu-ibu yang tidak terlibat di PKK bisa disebut anggota non-aktif atau apa ya. Harapannya itu bukan hanya yang teraktif di desa, maksudnya di keanggotaan itu, tapi masif gitu. Jadi seluruh ibu-ibu mungkin sedesa itu akhirnya juga ikut nanam gitu, karena adanya knowledge tadi gitu, adanya pengetahuan tadi, jadi bisa direplikasi ya, Mbak Una ya.
Dan juga kan PKK tidak hanya sampai tingkat desa sebetulnya kan, kita punya kader gitu, kita punya kader hingga tingkat RT yang kita Iya. sebut dengan Dawis. Dawis, Oh, iya, iya. Dasawisma. Jadi mungkin ke depan nanti setelah berjalannya waktu gitu, sudah ada success story nih dari pilot project ini, sudah berhasil di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, tentu nanti akan kita dorong hingga tingkat Dawis, tingkat RT untuk mereplikasi program ini secara merata. Yang alhamdulillah sih sudah ada pihak-pihak yang siap mensupport. Alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah, pokoknya kayak gayung bersambut ini Gitu ya. kita sudah komunikasi kemarin, pokoknya mereka siap untuk mensupport kegiatan ini, makanya kita harap kolaborasi antara kami di PKK dengan teman-teman di Petani Milenial ini bisa sustain gitu, terus tidak hanya mungkin 2026, 2027, 2028, tapi terus bisa berlangsung programnya jadi satu inovasi unggulan daerah juga yang bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya, seperti itu Mbak Ayu. Saya punya firasat Mbak Una ini sudah harus mulai minta dibuatkan nama ke Mas Rio untuk programnya, karena insya Allah akan jadi suatu program yang masif gitu ya Mbak. Betul, iya. Ini dari beberapa pengalaman, termasuk dari podcast-podcast kita sebelumnya kan juga sempat saya baca-baca komentar tuh Mbak Una. Khususnya di pemberdayaan, itu ada beberapa komentar yang curhat seperti ini. Kalau dari segi edukasi, membuat produk, kita itu sudah bisa. Yang menjadi kendala itu di penjualan. Betul. Nah, apakah ada langkah lanjutan nih dari apa cuman cukup dipanen gitu aja, dijual di desa atau gimana ke depannya? Iya. Ya, nanti bisa ditambahkan juga ya Mas Rizky. Jadi kalau dari kami di PKK Kabupaten, tentu dari hasil pekarangan ini ya pastinya kalau dari teman-teman petani milenial juga menyampaikan ya bisa jadi sebetulnya sudah habis untuk konsumsi rumah tangga sendiri gitu, tapi nanti harapannya kan tentu kalau ini sudah jumlahnya besar gitu ya, secara agregat itu juga besar, tentu nanti mungkin 30% itu habis digunakan untuk konsumsi rumah tangga, terus 70%-nya bisa dilakukan untuk penjualan atau kita jual, ya kita akan bantu nanti dorong semisal ke dapur-dapur MBG atau kemarin Mas Miski juga cerita dari produsen saus ya, salah satu saus itu juga siap menampung gitu, tapi ya pada intinya kuncinya di kolaborasi ini, di program ini harus memang menghasilkan yang optimal gitu produksinya, jadi nanti bisa kita atur untuk jalur-jalur distribusinya. Yang jelas ya kami siap juga nanti untuk membantu pembukaan jalur-jalur pasarnya seperti itu. Jangan khawatir. Iya. Gimana tadi? Iya, Dan worry. kalau kita di market ya, marketnya si cabai ini masih besar banget karena demand-nya masih tinggi gitu. Sepertinya kalau misalkan di PKK aja ini akan habis di UMKM F&B aja sih. Jadi ya, saya punya temen nih di Situbondo gitu. Dia punya F&B juga, UMKM masih. Dia jualan ayam geprek gitu ya. Kayaknya bulan lalu ya. Di seminggu berapa kilo cabai tuh? Iya, itu sudah cabai hijau di Situbondo itu sampai habis. Jadi dia sampai beli ke kota sebelah gitu. Nah kayak gitu akhirnya. Nah ini dengan adanya ini kan juga selain membantu petani PKK-nya gitu, ini juga membantu UMKM untuk menekan inflasi harga tadi ya. Gitu. Jadi ya berkesinambungan lah. Iya, betul. Jangan Kabupaten khawatir, UMKM sih. Ini Insya Allah kreatif nih dari tim petani milen. Nanti kalau misalkan ini nih Mas, stoknya lagi banyak, harga lagi jatuh, mungkin bisa dipikirkan untuk bikin chili oil gitu ya? Ya, bisa sih. Bisa diversifikasi produknya, produk turunannya gitu, betul Mbak Ayu. Ya kadang yang menjadi keresahan itu kayak gitu Mbak, udah stoknya tapi lagi kayaknya banyak. sejelek-jeleknya harga cabai tetap masih tinggi Tapi sih ya. pernah ya 15.000 1 kilo. Tapi itu kayak udah Ya
Ya tinggi sih. Iya, Kenapa tinggi banget. wajahnya panik? Enggak untuk kalau misalkan ya kita mungkin bisa buat produk turunannya ya, kita Iya. bisa hilirisasi produknya. Oke. Kemudian ini kami ada upaya-upaya selain kita jual di pasar domestik, kita coba partnership lah Ya. dengan B2B gitu, Bisa. secara B2B gitu dengan Ya, atau G2G, atau atau pemerintah daerah G2G dengan pemerintah gitu-gitu daerah. kan masih bisa gitu ya. Betul. Insya Allah masih banyak jalan lah ya yang Iya. bisa kita tempuh, apalagi dengan beliau gitu ya. Itu kan bisa lah ke hal-hal seperti itu. Iya. Oke, keren sekali dan juga sangat menjanjikan nih program ke depannya. Bismillah. Harapannya semoga Doakan. iya, sukses. Amin. Bismillah. Nah, terakhir nih closing statement harapan dari Mbak Una dan juga Mas Miski apa nih kira-kira? Ya, harapannya tentu kita mulai tahun 2026 ini dengan program PCS, Pekarangan Cabai Sejahtera, kolaborasi kami dengan petani milenial dari PKK Kabupaten bisa berjalan sukses gitu. Terus juga support dan dukungan dari berbagai pihak juga berdatangan terus sehingga kita harap ada success story-nya nanti dari pilot project ini sehingga nanti bisa direplikasi tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di daerah lain juga menjadi inspirasi dan inovasi di Situbondo sendiri. Ya harapannya kurang lebih sama ya. Kami mau jadikan ini sebuah portofolio kami, Yes. yang dimana dari portofolio ini kami sebenarnya sudah punya milestone nih. Jadi kami punya rencana jangka panjang atau jangka pendeknya jatuhnya. Jadi dari 2006 sampai 2028 harapannya Jangka menengah lah itu. Ya, jangka menengah ya. Jadi harapannya nih kami sudah pemaparan di 2028 kita sudah masif masuk di RPJMD juga jadi produk unggulan kita gitu kan. Selain kita punya produk-produk unggulan lain gitu ya. Jadi kita juga punya program produk ini salah satunya dan ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain pada akhirnya. Kayak gitu harapannya juga ini itu berjalan secara sustain. Balik lagi ini harus berjalan secara sustain karena impact-nya banyak sekali, manfaatnya besar gitu ya. Bisa membantu ibu-ibu yang notabene itu butuh set income gitu ya. Akhirnya ini bisa jadi salah satu jalan lah ya dari banyaknya jalan. Harapannya itu aja dan yaitu sudah ada beberapa pihak-pihak yang saya juga dapat kabar akhirnya mau mensupport program ini kan sebenarnya kan program baik gitu ya. Jadi pitching aja sudah sebegitu gitu kan impact-nya. Itu sih harapannya. Oke deh, nggak terasa nih dari sebuah cabe menjadi pembahasan yang lumayan menarik ya. Waktu kita udah lumayan lama dari tadi. Terima kasih sudah hadir Mbak Una dan juga Mas Miski. Nah, buat semua yang nonton podcast ini, jangan takut untuk bermimpi. Semua hal besar berawal dari hal kecil, walaupun sekecil cabe itu tadi ya. Saya Ayu pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.